Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Permatasari, NIM 21 12 92 53, akan menyampaikan materi mengenai isu-isu pendidikan di sekolah dasar, tentang media dan alat peraga, mata kuliah seminar KSD-an, dosen pengampu Ibu Reviana Andika, SPD MPD. Baiklah, yang pertama, definisi media pembelajaran dan alat peraga. Media pembelajaran merupakan segala bentuk alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan informasi, konsep, atau keterampilan kepada peserta didik. Sedangkan alat peraga adalah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar, yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Isu-isu mengenai media pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, masalah pertama yang ditemukan di SD yang telah menggunakan kurikulum 2013, media yang tersedia di SD belum mencakup semua materi yang terdapat pada tema tertentu. Media masih berdiri sendiri, artinya media yang ada belum terintegrasi. Masalah kedua yang ditemukan di beberapa sekolah dasar antara lain, media yang diperlukan tidak semua tersedia di sekolah, hanya ada beberapa saja yang disediakan, dan sebagiannya disediakan oleh guru sendiri. Yang ketiga, ada SD yang masih belum tersedia media LCD dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menghambat kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru belum pernah mendapatkan pelatihan tentang media pembelajaran. Guru-guru baru mengetahui pentingnya penggunaan media dan pembelajaran. Tapi, guru tersebut merasa kesulitan dalam penggunaan media keterbatasan wawasan dalam penggunaannya. Selain itu, lokasi atau tempat penyimpanan yang diletakkan tidak hanya di kelas, tetapi di perpustakaan dan di laboratorium, membuat guru merasa kesulitan dalam membawa media menuju kelas. Selain itu, terlalu banyak media yang harus dibawa dalam satu pembelajaran. Selanjutnya, ada isu-isu mengenai alat peraga di sekolah dasar. Yang pertama, beberapa sekolah dasar mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah dan jenis alat peraga yang tersedia. Hal ini dapat mempengaruhi variasi dan efektivitas penggunaan alat peraga dalam pembelajaran. Yang kedua, kesiapan guru. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan alat peraga secara efektif. Kesiapan guru dalam mengintegrasikan alat peraga ke dalam pembelajaran juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang ketiga, keterampilan desain alat peraga. Pembuatan alat peraga yang baik memerlukan keterampilan desain dan pemahaman tentang konsep yang diajarkan. Beberapa guru mungkin kesulitan dalam merancang alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat, ketergantungan pada alat peraga. Terkadang, penggunaan alat peraga dapat membuat siswa terlalu bergantung padanya. Sehingga guru perlu memastikan bahwa siswa juga memahami konsep tanpa bantuan alat peraga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan media dan alat peraga pada beberapa mata pelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, permasalahan media dan alat peraga pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Yaitu, yang pertama, dalam penggunaan media dan alat peraga, terkadang guru belum menguasai cara penggunaannya. Sehingga dalam penggunaan media pembelajaran ini, jarang digunakan oleh guru, disebabkan karena guru kurang paham akan cara penggunaannya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, penerapan strategi mengajar yang kurang serasi, yaitu tidak menggunakan alat atau media sumber belajar yang optimal. Yang ketiga, tidak semua media pembelajaran digunakan karena kekhawatiran guru akan rusaknya alat peraga atau media yang digunakan. Lalu yang selanjutnya ada ketersediaan alat peraga dan media pembelajaran. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, masih mengalami keterbatasan dalam ketersediaan alat peraga dan media pembelajaran matematika. Yang kedua, kurangnya ketersediaan alat peraga dan media pembelajaran memadai
bisa menghambat proses pembelajaran interaktif dan efektif. Yang kedua, selanjutnya, kurangnya kreativitas dalam penggunaan alat peraga. Beberapa guru mungkin menghadapi kesulitan dalam menciptakan dan mengembangkan alat peraga matematika yang kreatif dan inovatif. Kurangnya variasi kreativitas dalam penggunaan alat peraga dapat membuat pembelajaran matematika menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa. Selanjutnya, kesulitan dalam menyesuaikan alat peraga dengan kebutuhan pembelajaran. Setiap konsep matematika membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan karakteristiknya. Guru perlu menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan alat peraga dan kebutuhan pembelajaran, terutama dalam menjelaskan konsep yang abstrak atau kompleks. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam pemeliharaan dan perawatan alat peraga atau media. Beberapa alat peraga atau media matematika mungkin rentan terhadap kerusakan atau keausan karena penggunaan yang intensif. Kurangnya perawatan dan pemeliharaan alat peraga dapat mengurangi umur pakai atau efektivitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu permasalahan media dan alat peraga pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran sebagai pendamping kegiatan pembelajaran PKN di kelas, sehingga terkadang siswa kurang jelas apa yang disampaikan guru karena tidak ada contoh yang konkret. Penggunaan media pembelajaran sangat penting karena dapat menyingkat waktu. Artinya, pembelajaran dengan menggunakan media dapat menyederhanakan masalah, terutama dalam menyampaikan hal-hal yang baru dan asing bagi siswa. Masalah selanjutnya adalah kurang pahamnya guru menentukan media yang tepat bagi setiap materi pembelajaran. Media yang tepat juga akan amat mempengaruhi kebermaknaan dan keberhasilan pembelajaran. Misalnya, untuk mengajarkan materi tentang menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, materi ini mungkin akan lebih cocok diajarkan dengan metode bermain peran atau menggunakan media film ketimbang ceramah. Masalah selanjutnya adalah kurangnya kemampuan guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Meskipun ada teknologi dan uh, alat pembelajaran interaktif tersedia, para guru tidak mampu memanfaatkannya secara efektif dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau pemahaman tentang cara menggunakan teknologi tersebut, kurangnya sumber daya atau akses yang memadai untuk mendukung penggunaan media pembelajaran interaktif, atau mungkin resistensi terhadap perubahan dari metode pembelajaran tradisional menuju yang lebih modern dan interaktif. Hal ini berdampak pada efektivitas pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya adalah permasalahan media pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Proses yang pertama adalah guru menggunakan metode ceramah tanpa media pada siswa. Yang kedua, keterbatasan variasi media pembelajaran. Terkadang media pembelajaran bahasa Indonesia yang tersedia di SD masih terbatas pada jenis-jenis tertentu seperti buku, teks, kartu gambar, atau poster. Kurangnya variasi media pembelajaran bisa membuat pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa. Selanjutnya, permasalahannya adalah kurangnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, namun masih banyak guru SD yang belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk pembuatan media atau alat peraganya. Penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, proyektor, atau aplikasi pembelajaran masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dalam persiapan dan penggunaan media. Persiapan dan penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Terbatasnya waktu yang dimiliki guru untuk mempersiapkan dan menggunakan media pembelajaran bisa menjadi kendalanya dalam penggunaannya di kelas. Baiklah, selanjutnya adalah permasalahan media dan alat peraga pada mata pelajaran IPS. Yang pertama adalah media terbatas. Media yang tersedia di SD belum mencakup semua materi yang terdapat pada mata pelajaran IPS. Media yang sudah tersedia umumnya berupa globe, peta, buku atlas,
dan LCD atau infocus. Guru menggunakan media hanya jika sesuai dengan materi yang dipelajari. Dan jika materi yang tidak jika ada dan jika ada materi yang tidak sesuai dengan media yang ada, maka guru tersebut tidak menggunakan media pembelajaran untuk mengajarkan materi tersebut. Selanjutnya, belum adanya tempat penyimpanan media karena tidak tersedianya tempat khusus media ke tempat khususnya, sehingga media diletakkan di perpustakaan atau dipajang di kelas. Nah, selanjutnya, diletakkan di perpustakaan menyebabkan guru merasa kesulitan membawa media dari perpustakaan ke dalam kelas, sehingga guru menggunakan media yang terdapat di buku siswa saja. Media yang tersimpan dalam perpustakaan tidak terawat, sehingga banyak yang hilang dan rusak. Selanjutnya, media yang diperlukan tidak semua tersedia di sekolah, hanya ada beberapa saja yang disediakan, dan sebagian harus disediakan oleh guru sendiri. Selain itu, beberapa SD yang masih belum tersedia media LCD dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menghambat kegiatan pembelajaran. Media yang tersedia hanya seperti globe atau peta yang ada di tiap-tiap kelas, serta buku atlas yang disimpan di perpustakaan. Selanjutnya ada faktor gurunya. Sebagian besar guru yang terdapat di SD menyatakan belum pernah mendapatkan beberapa guru yang belajar di SD, ada yang berpendapat kalau mereka belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai media pembelajaran. Mereka mengetahui pentingnya pembuatan dan penggunaan media dalam pembelajaran, tetapi para guru merasa kesulitan dalam penggunaan media, dikarenakan keterbatasan wawasan dalam penggunaannya. Selain itu, kurangnya kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran IPS, sehingga penggunaan media hanya ketika media tersebut sesuai dengan materi yang diajarkan, seperti mencari peta yang ada di buku atlas. Baiklah, yang terakhir yaitu permasalahan media dan alat peraga pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama, keterbatasan media pembelajaran dan alat peraga yang memadai, yang dapat menghambat pemahaman konsep IPA oleh siswa. Yang kedua, kurangnya keterampilan guru dalam memilih, mengembangkan, dan menggunakan alat peraga atau media yang sesuai dengan konsep IPA yang diajarkan. Yang ketiga, materi pelajaran yang tidak sesuai dengan media pembelajaran yang digunakan, sehingga tidak mendukung pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran IPA. Terakhir yaitu kegagalan guru dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan konsep IPA yang dibahas, yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran IPA di sekolah dasar. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai isu-isu mengenai media dan alat peraga di sekolah dasar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.